Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'du. Taib ayyuhal abna'i wal banati wa ayyuhat tullabi wat talibati, kaifa halukum? La'allakum ala sihhatin wa ala afiyatin wa ala inayatillahi wa ridha. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-ilma an-nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, anak-anakku semuanya, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembelajaran PAI pertemuan yang ketiga. Kita masih membahas bab yang sama, yaitu adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pada pertemuan kemarin kita sudah sampai adab yang ke-10 dan sekarang kita melanjutkan ke adab yang ke-11. Adab yang ke-11, hendaknya kita merasa kuat, teguh, tangguh karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempercayai, kita bertawakal, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa lebih kuat. Tidak seperti orang-orang yang munafik yang selalu ada keraguan dan ketakutan tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam segala hal. Kasus tatkala usai perang Bani Mustalik, hendak para prajurit perang tatkala itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah. Seharusnya sebagai seorang muslim yang sejati, maka akan senantiasa patuh, taat dan segera melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun apa kata seorang munafik tatkala itu yang berikut serta perang? Ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun. Yaquluna la irja'na. Orang-orang munafik mengatakan, kalau seandainya kita pulang ilal Madinah, ke Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Niscaya orang-orang yang lemah akan diusir, akan dikeluarkan dari kota Madinah oleh orang-orang yang kuat dari penduduk sana, kata orang-orang munafik. Mendengar seruan dari orang munafik tersebut, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawabnya, walillahil izzah. Maka keagungan, kekuatan, kewibawaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, wali rasulih dan juga untuk Rasulnya, walil mu'minin dan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tapi orang-orang munafik tidak tahu. Kekuatan, kewibawaan, ketangguhan itulah milik Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, kemudian orang-orang yang bermukmin, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, bukan hanya sekedar iman di mulut namun dalam hati tidak. Dalam hati menolak. Itulah ciri-ciri orang yang munafik, menampakkan keimanan. Mereka menampakkan dirinya bahwa dia adalah sebagai orang yang beriman, menampakkan dirinya dia adalah sebagai orang yang mujahid,
menampakkan dirinya dialah sebagai orang pahlawan, namun dalam hatinya rapuh, hatinya menolak semua itu. Itulah orang-orang yang munafik. Oleh karenanya sejatinya orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang penakut, pengecut. Oleh karenanya kita sebagai seorang yang beriman hendaknya kuat dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, anak-anakku semuanya. Jauhilah oleh kita sifat-sifat munafik, karena sifat-sifat munafik akan menjerumuskan kita ke dalam kemunafikan itu tersendiri. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala firmankan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik tempatnya di keraknya api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, yang ke-12 maksudnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ke-12, hendaknya kita sibuk mengerjakan amal ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tentu kita menjauhi segala kemaksiatan, segala suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini sikap kita sebagai seorang muslim. Lihat bagaimana sikapnya Yusuf alaihi salatu wasallam, Nabiullah alaihi Yusuf, yang dicantumkan dan dibadikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kisah Yusuf pada surat Yusuf. Wa ma abri'u nafsi. Apa kata Nabi Yusuf? Saya tidak mensucikan diri saya sendiri. Saya tidak menyatakan diri saya bersih dari kesalahan. Kata Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, innan nafsa, ingat anak-anak semuanya, sesungguhnya jiwa kita ini, hawa nafsu kita ini, la ammaratun bisu, senantiasa akan mengajak kita dalam kejelekan. Nafsu kita itu akan mengajak kejelekan. Akan mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, illa marrahima rabbi, kecuali orang-orang atau atau jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim, sungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala ghafur, maha pengampun, rahim, dan maha penyayang. Oleh karenanya jiwa kita ini hendaknya kita penuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan jiwa kita dari kemaksiatan atau jalan menuju kemaksiatan tersebut. Apa kata Ibnu Qayyim? An-nafsu illan tashghiluha bil haqqi tushghiluka bil batil. Sesungguhnya jiwa kita ini, jika kita tidak arahkan, kita tidak sibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sibukkan dengan suatu hal yang kebenaran, dalam kebenaran maksudnya, syagalatka, niscaya nafsumu ini, jiwamu ini akan menyibukkanmu dalam kebatilan, akan menyibukkanmu dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu tatkala kita menyibukkan diri kita, menyibukkan jiwa kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ kita akan mendapatkan dampak yang positif bagi jiwa-jiwa kita. Bahkan dalam kehidupan kita akan mendapatkan dampak positifnya. Di antaranya kita akan mendapatkan rezeki yang barokah. Kita akan mendapatkan rezeki yang barokah. Setiap rezeki yang kita dapatkan akan menjadi barokah. Walaupun yang kita dapatkan sedikit, namun barokah. Berkahnya apa? Akan senantiasa awet dan kita merasa cukup dengan rezeki itu. Berbeda dengan rezeki yang tidak barokah. Seberapa banyak pun rezeki yang kita dapatkan, seberapa banyak pun harta yang kita peroleh, namun tatkala kita gunakan harta tersebut untuk satu hal yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya murka,
atau kita laksanakan suatu kemaksiatan dengannya, ketahuilah rezeki itu akan tidak barokah buat kita. Bahkan senantiasa akan kita merasakan kekurangan rezeki. Kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ahlal qura," kata Allah Subhanahu wa taala, "amanu." Kalaulah seandainya suatu penduduk kampung, mereka itu beriman, wattaqau, dan bertakwa, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? An ta'mala bi ta'atillah, kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurin min Allah, atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, narju sawaballah, dan tentu dengan ketaatan itu kita mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya kebalikannya, antar ke maksiatillah, kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurim minallah, atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, nakhafu iqaballah, kita takut atas siksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita bertakwa. Wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Tatkala kita bertakwa betul-betul takwa yang hakiki, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu barakah. Barakahnya rezeki, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi sendiri. Masya Allah. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Dampak positif yang berikutnya yang kita dapatkan, dan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, akan kita mendapatkan kemaslahatan akhirat. Kita akan selamat di akhirat insyaallah ta'ala. Karena salah satu sebab keselamatan kita di akhirat ya senantiasa kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Apakah firman Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah, itulah hudud, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka perhatikan ayat berikutnya, yudkhilhu jannat, niscaya Allah akan berikan dia, akan masukkan dia ke dalam surga, yang mana di dalam surga tersebut tajri min tahtihal anhar, mengalir di dalam bawah-bawah surga itu sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, kekal abadi. Wa dzalika fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang sangat agung. Tidak ada kemenangan selain itu. Selain kita masuk surga tidak ada yang namanya kemenangan. Kemenangan yang hakiki tatkala kita sudah masuk surga. Dan ingat, kita perhatikan berikutnya, wa may ya'sillah, dan barang siapa yang dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yata'adda hududallah, dan dia melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naran, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Khalidina fiha, kekal juga di dalam neraka. Walahu azabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksaan yang begitu pedih, siksaan yang begitu berat. Masya Allah. Oleh karenanya anak-anak semuanya, hendaknya kita sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Di berikutnya adab yang ke-13 daripada adab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita berhukumlah kita kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berusahakan untuk senantiasa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang yang mencuri lebih dari sekian nisab, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk potong tangannya. Orang mencuri dalam hukum Islam, tangannya dipotong. Orang berzina yang sudah menikah,
dirajam. Orang berzina belum menikah dicambuk dan diasingkan dari negaranya atau kampungnya, tempat tinggalnya. Itu salah satu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang yang membunuh, maka bayarannya dibunuh juga, nyawa bayar nyawa. Kemudian berikutnya yang ke-14 dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita meyakini bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah mudah. Mudah anak-anakku semuanya. Jangan kita masukkan dalam pikiran kita, tanamkan dalam pikiran kita bahwa syariat Allah itu menyusahkan. Jangan. Bahkan syariat Allah Subhanahu wa taala itu sangat memudahkan kita sebagai umatnya. Contoh kemudahannya bagaimana? Coba kita lihat pada perintah berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridhan. Nah, di sini nih syahidnya. Wa man kana maridhan, barang siapa yang dia tuh sakit. Au ala safarin, atau dia dalam keadaan dalam berpergian jauh. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia diberikan keringanan untuk apa? Untuk menggantikan puasanya di selain bulan Ramadan. Tatkala Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan di bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Kemudian di salah satu hari atau beberapa hari di bulan tersebut kita dalam berpergian jauh yang mungkin akan menyusahkan kita, akan menyulitkan kita untuk tidak makan dan minum, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan supaya tidak berpuasa. Allah berikan keringanan, enggak usah puasa tatkala kita berpergian. Berbuka saja, kita makan seperti biasa. Allah berikan keringanan, tapi syaratnya harus ganti di selain hari bulan Ramadan. Atau kita dalam keadaan sakit pun seperti itu. Tatkala kita sakit, Allah berikan keringanan, jangan berpuasa. Puasanya tatkala kita sudah sehat. Ringan agama itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita itu kemudahan dan tidak menginginkan untuk kita kesulitan. Begitu juga tatkala kita melaksanakan salat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat dengan cara berdiri menghadap kiblat. Namun tatkala kita sakit, Allah tidak paksa kita untuk berdiri. Misalkan kita sakit berat yang tidak mampu untuk berdiri, tidak kuat untuk berdiri, maka jangan paksakan untuk berdiri. Allah berikan keringanan dengan cara duduk. Kalau ternyata duduk juga kita tidak bisa, misalkan, maka Allah perintahkan, Rasulullah berikan perintah untuk kita sholat dalam keadaan tidur atau berbaring. Kalaupun ternyata badan kita tidak bisa digerakkan semuanya, hanya yang bisa bergerak mulut dan bibir dan mata misalkan, maka sholatnya dengan apa? Ya, dengan bibir, dengan mata. Bagaimana caranya? Insyaallah taala kita bahas di pelajaran fikih insyaallah taala ya. Baik. Itulah kemudahan-kemudahan syariat kita, yaitu agama Islam. Agama Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala itu mudah, tidak mempersulit kita. Begitu juga dalam makanan, tatkala kita misalkan sesat di suatu hutan yang mana bekal kita habis, tidak ada makanan, kecuali di situ misalkan sudah sekian hari kita tidak makan, ternyata bekal kita habis dan di depan kita hanya ada ular yang sudah mati misalkan, atau sengaja kita bunuh ular untuk kita makan. Dalam keadaan-keadaan darurat seperti itu Allah halalkan. Ya. Taib. Berikutnya adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ke-15, yaitu hendaknya kita itu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berburuk sangka. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu tentunya akan baik buat kita.
sangat baik. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang tentu itu pun baik buat kita. Dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki atau takdirkan buat kita, itu pun baik. Sekalipun mungkin di mata kita atau di perasaan kita itu suatu hal yang tidak mengenakkan, tapi itu pasti satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan buat kita. Karena apa? Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aneh, sungguh begitu agung perkaranya seorang mukmin tatkala dia mendapatkan mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur. Dengan bersyukur itu dia akan mendapatkan pahala. Begitu juga sebaliknya, tatkala dia mendapatkan suatu musibah kemudian dia bersabar, maka dengan bersabar itu dia akan mendapatkan pahala. Kita akan selalu mendapatkan pahala. Tentu tatkala kita menyikapinya dengan baik. Hendaknya kita memberikan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berburuk sangka. Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung apa prasangka hambaku. Kalau kita sebagai hamba bersangka baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan baik kepada Allah kita semua. Tapi berikutnya yang ke-16 daripada adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperbanyak berzikir. Hendaknya kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari hadis yang tadi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, lanjutannya wa ana ma'ahu, dan saya akan bersama hambaku. Hu ini kepada hamba. Idza dzakarani, ingat tatkala saya diingat, tatkala saya senantiasa diingat oleh hambaku. Fa in dzakarani, tatkala dia mengingat saya, fi nafsihi, di dalam jiwanya, pada dirinya, zakartuhu fi nafsi, maka aku akan ingat dia pada diriku sendiri. Fa in dzakarani fi mala'in, tatkala mereka atau hamba-hambaku mengingatku dengan penuh hati, penuh kepercayaan, zakartuhu mala'in khairin minhu. Niscaya aku akan mengingatnya akan jauh lebih baik daripada itu. Masya Allah. Itulah Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mendekat kepada Allah hanya selangkah, maka Allah akan mendekat kepada kita selangkah. Begitu terus. Itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita kan semuanya beriman nih. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman jangan. Seperti orang kafir, orang Yahudi, Nasrani dan semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah Allah, zikran katsira, dengan pengingatan yang banyak. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Baik. Berikutnya adab yang ke-17, hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat aja salawat kepada Nabi. Masa iya kita sebagai umatnya, sebagai orang yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuju surga, kita tidak bersalawat kepada beliau? Sangatlah pelit kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan termasuk orang yang pelit adalah orang yang tidak pernah selawat tatkala namaku disebut. Ya, tatkala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, kita tidak pernah selawat,
dicap oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang pelit. Rasulullah loh yang mengecap kita orang pelit kalau kita tidak berselawat. Kalau teman kita saja yang ngeledekin kita pelit, terkadang kita sakit hati, terkadang kita minder dan yang sebagainya. Itu teman, baru teman yang ngecap kita pelit. Bagaimana kalau yang mengecap pelit itu adalah Rasulullah SAW? Oleh karenanya setiap ada nama Nabi Muhammad SAW disebut, siapapun yang menyebut hendaknya kita bersalawat. Salawat ini sangatlah bermanfaat bagi kita. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan," barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali salawat, sallallahu alaihi biha asyrah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala, ingat, yang balas langsung Allah. Sallallahu alaihi biha asyrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Kita bersalawat hanya sekali kepada Rasulullah, dibalas oleh Allah langsung 10 kali. Tuh, Masya Allah, untung besar kita sebenarnya. Sangat untung besar. Untung yang pertama, kita terhindar dari cap Rasulullah sebagai orang yang pelit. Yang kedua, kita akan mendapatkan balasan selawat dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Banyak juga yang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Aulan nasi bi." Manusia yang paling mulia nanti di dekat yaumul qiyamah, pada hari kiamat, yang akan senantiasa berada di dekatku nantinya. Aktsaruhum alayya salatan. Orang-orang yang paling dekat kepadaku nanti, kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak salawatnya. Makanya perbanyak salawat kalau pengen dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya yang ke-18, dan ini insyaallah bab yang akhir dari bab pertama, yaitu hendaknya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala bentuk kehidupan, dalam segala bentuk amal ibadah. Dalam segala bentuk amal ibadah, hendaknya kita mengikuti Rasulullah SAW. Dalam salat Rasulullah katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Begitu juga dengan perilaku, perbuatan, semuanya hendaknya kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." In kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasul. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Masya Allah. Nah, itu dia tadi anak-anakku semuanya, adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang semoga ini kita dapat kerjakan dengan baik, dan setelah itu nanti kita ajak teman-teman kita, adik-adik kita atau siapapun itu untuk kita melakukan atau mengerjakan amalan ibadah sesuai yang telah kita ketahui bersemuanya. Karena suatu kebodohan bagi kita tatkala kita sudah mengetahui suatu ilmu namun tidak kita mau mengamalkannya. Itu sangat suatu kebodohan bagi diri kita. Kita lihat, kita ingat Rasulullah SAW memberikan juluk kepada Abu Jahal. Apa artinya Abu Jahal? Artinya adalah bapaknya orang bodoh. Dicap oleh Rasulullah bapaknya orang bodoh. Kenapa? Karena Abu Jahal, dia adalah sebenarnya orang yang begitu cerdas, orang yang begitu pintar,
orang yang begitu bijaksana dalam mengambil suatu kebijakan. Sehingga dulu sebelum dijuluki oleh Rasulullah sebagai Abu Jahal, beliau dijuluki dengan Abul Hakam. Abul Hakam, yaitu bapaknya orang mau mengambil suatu keputusan yang baik. Pada zaman dulu nggak ada yang mengambil suatu keputusan kecuali telah mendengarkan pendapat dari Abul Hakam atau Abu Jahal, karena kepintaran dia, kecerdasan dia mengetahui suatu kebenaran, namun dia menolaknya, tidak mau mengamalkannya. Akhirnya Rasulullah juluki atau ganti namanya atau julukannya diganti oleh Rasulullah dari Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Oleh karenanya anak-anakku semuanya, jangan sampai kita kena cap sebagai Abu Jahal juga. Sudah mengetahui namun tidak mau mengamalkannya. Baik anak-anakku semuanya, nanti tugasnya mencatat semua adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan di video ini, mulai dari dari adab yang ke-12 kalau nggak salah. Dari adab yang ke-11 sampai ke-18 itu nanti dicatat, dan tentu sambil mendengar video sampai tuntas. Kalau tidak mendengar video sampai dari awal sampai tuntas atau mendengarnya hanya diloncat-loncat, Anda rasa tidak akan bisa mencatat semuanya. Ahsan akan lebih baik dan tambahan ilmu jika mencatatnya bersamaan dengan dalil-dalil yang tadi Ana sampaikan. Ana rasa cukup, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.